Jadi diberi hak penuh. berarti ada hak tidak penuh atau ragu-ragu, spekulasi. Saudara mau masuk surga? Tidak masuk surga bila amin. Tapi tidak boleh spekulasi. Ya nanti kuliah itu tidak bisa. Karena itu resikonya sangat besar. Kalau kita tidak masuk surga, itu tidak bisa sama seperti kalau saudara salah masuk sekolah. Saudara boleh pindah, tidak bisa. Kalau saudara salah pilih fakultas, bisa pindah. Kalau salah pilih surga atau neraka, tidak bisa pindah. Bahkan dari neraka, bahkan dari surga suka pindah neraka, tidak bisa. Ya, ya maksudnya seandainya ada orang gila, kalau suka dari surga pindah neraka, tetap tidak bisa. Satu kali fix semuanya. Kemudian ini Petrus yang bicara, 1 Petrus 5 ayat 8. Kan sebelum 2 Petrus ada 1 Petrus toh. Petrus yang bilang ayat 5 pasal 5 ayat 8. Karena apa? Kita bisa tersandung. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jaga. Ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengamuk haus dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Berarti orang ini berusaha serius karena Ada iblis. ya ada pihak yang tidak suka saudara dan saya. Jadi masalah-masalah yang muncul di kita itu bukan semata-mata karena kita saja yang bermasalah, tapi ada orang yang ada pihak yang ingin kita gagal. Jadi jangan santai saudara-saudara. Kalau saudara mau ikut Tuhan, jangan mana-mana, karena kalau iblis itu sudah dirantai, dia tidak punya upaya lagi. Tapi karena dia belum dirantai, jadi dia masih bisa. Dia masih bisa karena kapan? Ada tulis Efesus 4 ayat 27. Next. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, betul. Jangan beri kesempatan kepada. Kenapa? Karena iblis itu sementara sedang berjalan mencari orang yang dapat. Kalau sudah tidak ada orang yang dapat ditelannya, ngapain dia berjalan keliling? Karena masih ada orang yang sudah selama itu masih bisa ditelan, maka dia berjalan. Apakah saudara akan mencari toko di Indonesia yang tidak buka? Saudara cari? Tidak. Cari toko yang mungkin buka loh. Kalau saudara-saudara cari sesuatu yang tidak ada, itu namanya buang-buang waktu. Iblis mencari yang dapat ditelannya. Kalau yang dapat ditelannya tidak ada, dia buang waktu. Tapi karena ada, jadi licin. Nah, bagian ini menolong saya untuk mengerti jalan hidup kita, grafik hidup kita, supaya ikut Tuhan serius. Saya bayangkan banyak gereja di Manado, tapi berapa banyak yang serius dengan Tuhan? Jangan ukur orang lain, ukur patron gereja. Betul. Jangan ukur orang lain, ukur gereja kita. Jadi kalau seandainya seseorang tidak usaha serius, maka dia akan mudah tersandung. Dan kalau dia tersandung, maka dia menjadi makanan mangsa si iblis. Iblis kan berjalan
berjalan keliling, dia meronda. Karena berjalan keliling artinya walk around, go around, berkeliling, berputar dan tidak ada istirahatnya. Saya bilang tadi bahwa bulan lalu, tahun lalu kuat. Tapi jangan berbangga kalau sudah mati, sudah paten itu. Kalau masih hidup dia masih ada, masih bisa lupa sholat, masih boleh buka. Tapi kalau dia sholat, sudah boleh buka. Jadi hidup kita jangan berpuas diri kalau sudah Kristen. Kalau kita sudah Kristen, sudah pelayan pasti aman. Tidak. Karena keadaan grafik ini masih ada grafik yang dari C1 ke ada yang lain ya. Ini grafik sebaliknya ini ya. Karena ada orang pernah diterangi hatinya, pernah dipakai Tuhan, pernah menjadi alat Tuhan. Jadi ini bukan soal seberapa bagus kita ikut Tuhan, tapi soal seberapa berkualitas kita hari ini. Sebab kalau Tuhan datang hari ini, berapa banyak orang yang lemah hari ini, yang lemah itu akan bermasalah. Karena ada pihak lawan. Pihak lawan kita menghendaki kita lemah, supaya dapat ditelan. Kalau singa lagi kuat, kalau binatang lagi kuat, mau ditelan begitu saja bisa. Mangsa yang lagi kuat tidak bisa lari, bisa lawan. Tapi kalau lagi lemah, bisa ditelan hidup. Nah, apakah itu pilih jemaat atau pendeta? Tidak pilih semua. Jadi banyak orang akan tertipu dan saya berharap kita tidak. Haleluya. Karena perjuangan kita bukan melawan manusia. Kita tidak lawan si A, lawan si B, bersaing dengan si A, si B, tapi lawan kita adalah roh-roh jahat. Nah, roh jahat itu cari orang yang mudah tersandung. Coba lihat Efesus 6 ayat 12. Jangan mudah tersandung. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penduduk dunia yang telah ini, melawan roh jahat di udara. Ya, lawan kita adalah roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara itu, ini titik A1 ini titik orang berdosa. Ketika kita lahir baru, kita naik grafiknya, kita naik ke titik C. Titik C ini satu adalah posisi lahir baru. Posisi lahir baru, semua kita di sini. Cuma kalau ini B1 ini adalah B1 posisi sudah masuk surga. Kalau saudara di titik A2 ini bertobat, pada hari yang sama saudara kenal Yesus, pada hari yang sama saudara bertobat, lahir baru, pada hari yang sama saudara mati, pada hari yang sama saudara surga. Tapi kalau saudara bertobat dengan hari saudara bertobat, kemudian saudara mati, itu masih ada waktu ke sana. Maka selama di sini ini yang disebut dengan potensi tersandung. Berarti kalau kita tersandung arahnya ke A, B2 atau A4. C1 ke A4 ini banyak masalah. Kenapa ada gereja? Karena di sini perlu ada yang kasih tahu. Kenapa bergereja? Bukan cuma supaya kalau mau kawin ada yang berkati, bukan supaya kalau mati ada yang pimpin, bukan supaya kalau dalam baptisan ada yang colok akal, bukan supaya kalau ada buat aktor ada, bukan supaya ini pengawasan jangan dari C1 ke B2 dia berpindah ke A4. Karena ada orang tersandung. Saudara tersandung karena hal apa? Kecil. Hal-hal kecil. Sebenarnya hal kecil sepele orang bisa tersandung. Kalau saudara melihat batu besar, ada orang
yang tanah jadi batu besar sekali. Betul? Bodoh benar, bukan bodoh, buta. Batu besar udah tersandung makan, berat tanah, taruh di mana tuh makan, taruh di mana tuh makan. Taruh di mana tuh? Tapi kalau batu kecil, tidak ketahuan orang itu taleko, tagate, karena batu bagi orang lain biasa, bagi orang yang tersandung biasa. Karena apa? Ukuran dia punya dewasa beda. Bagi orang tertentu semua kiamat dia rasa, bagi orang dewasa tidak. Jadi faktor kita berjemaah itu penting. Karena kalau kita ini robot, tidak akan ada yang berubah. Tapi karena kita punya jiwa, potensi berubah ada. Karena jiwa menarik ke arah yang berbeda dengan roh kita. Roh kita mau menurun, tapi jiwa kita malah. Makanya orang kalau kurang dengan firman, dia pasti lemah. Lemahnya di mana? Dia banyak dengan firman, dia dengan firman yang dia suka, yang dia pilih. Saudara tidak boleh pilih firman. Firman harus yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntut orang, mendidik orang dalam kebenaran. Di luar itu cuma hiburan, surga telinga, berkat. Maaf, orang-orang raja Arab lebih banyak doi dari orang-orang hebat, orang Kristen. Apakah itu standar kebenaran? Tidak. Uang bukan standar kebenaran. Fasilitas bukan standar kebenaran. Supaya kita tidak tersandung, kita mesti ada 7, kalau saya sempat waktunya. Seseorang bisa karena beberapa alasan bisa kehilangan arah hidup yang benar. Maksudnya kehilangan arah itu begini. Dari sini dia berjalan, tapi lama-lama dia sudah berbelok. Akhirnya dia menuju pokoknya kalau garis A ini dia sentuh, ini garis binasa ya. Di sini A1 sampai A4. Kalau dia tak sengaja, jadi kalau orang tak sengaja mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau dia tahu di sana dia jalan terus, lama-lama dia akan ke bawah kan? Walaupun sudah dekat, dia akan ke bawah kalau arahnya salah. Pelayanan hebat, pelayanan kita hebat, tapi kalau arahnya salah, kemana tujuan? Ke bawah. Iblis ada di mana? Sini. I B L I S. Tuhan dari mana? Dari. Arahmu itu kalau tidak ada orang yang arahkan, maka semua orang yang tidak punya pengarah itu pilot saja punya co-pilot. Tugasnya apa? Mengingatkan arah, navigasi. Dia menentukan, dia memberitahu arah. Pilot memutuskan kita belok kanan, belok kiri, kita mendarat di mana. Tapi navigasi, cuaca, ketinggian, kerendahan, posisi kanan kiri, kita punya kecepatan. Ternyata pesawat-pesawat itu beda bobot pesawat, beda jalur terbang. Jadi kalau pesawat dengan Boeing sekian itu tempat terbangnya di atas. Tapi kalau cuma capung merpati, baru kasih terbang ke atas, patah-patah tidak boleh. Patah-patah karena bodi dia tidak kuat. Makanya ya Twin Otter ini cuma dibawa-bawa di depan, di atas bukit. Juga yang besar-besar bahaya, yang besar-besar nggak boleh di atas dekat-dekat puncak-puncak bukit karena gravitasinya besar. Jadi poin yang ini kalau saudara-saudara saya tidak sadari, cuma asal bergereja, ini berbahaya. Ada hal yang bisa membuat orang tersandung.
Yang paling sebenarnya potensial penyebab orang tersandung sebenarnya menurut saudara, seseorang bisa gagal karena orang lain atau karena diri sendiri. Seseorang bisa gagal karena orang lain atau karena diri sendiri. Dan intinya benar, mau seperti setan siapapun orang sekitar kita, kalau kita bersikap benar, sikap mereka tidak akan berpengaruh pada kita. Mau seperti malaikat siapapun orang sekitar kita, kalau sikap kita salah, kita tetap akan salah. Lalu, jadi yang membuat potensi tersandung bukan orang lain, tetapi diri sendiri dalam hal sikap diri sendiri. Orang lain itu bisa malaikat, bisa iblis, tapi mereka tidak bisa. Karena keputusan ada di tangan kita. Kita lemah. Saudara, orang lemah keputusan siapa? Keputusan diri sendiri. Jadi jangan salahkan gara-gara iblis. Mana yang putuskan? Dia iblis jago, kenapa Paulus tidak kalah? Ya tak? Dia iblis hebat, kenapa Yesus tidak kalah? Oh, kalau kamu bilang gara-gara iblis tidak bisa apa-apa selama tidak diberi. Berayat, belum kan? Bapak Efesus 4 ayat 27. Jadi jangan selalu gara-gara iblis, gara-gara diriku. Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Karena kesempatan bukan tidak buka, iblis sedang cari. Pada saat buka, iblis sampai betagian. Kalau saudara tidak buka saja, dia paksa. Apalagi saudara buka, betagian iblis. Kalau Roh Kudus terbalik, saudara tidak buka, Roh Kudus tidak mau. Saudara buka, baru Roh Kudus mau buka hati. Ya. Jadi ketika seseorang tersandung, sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh diri sendiri. Itu sebabnya orang akan bilang, seandainya aku punya sayap, aku ingin terbang akan mencari dunia yang lain. Kalau memang sifatnya tidak berubah, dia tinggal di Mars pun dia tetap akan tersandung. Betul? Oh, kita mencari gereja yang lebih bagus. Kalau sifatnya tidak berubah, tetap akan tersandung juga. Nah, yang paling parah kalau dia masuk surga, dia juga akan tersandung di surga. Karena dia bilang, kiamat satu ini masuk surga. Yang membuat orang masuk surga bukan orang. Orang itu punya keputusan. Karena banyak orang masuk surga stres. Karena dia tidak suka orang si A masuk surga. Ternyata masuk, bagaimana? Betul? Surga siapapun Tuhan toh. Jadi berusaha sendiri supaya tidak tersandung. Nanti besok saya bicara tentang sungguh-sungguh dalam hal apa, bagaimana sih sungguh-sungguh? Karena kalau tidak sungguh-sungguh, kita akan selalu tersandung. Tersandung itu penyebab awalnya mungkin kesalahan orang lain. Tetapi jangan lupa, kebaikan orang lain juga bisa kita jadi tersandung. Orang yang berkati orang iri, orang dipromosi orang sakit hati, orang dipakai Tuhan orang cemburu. Jadi bukan cuma kelaliman kejahatan orang lain kita tersandung, keberkatan orang lain juga kalau kita tidak berubah kita tersandung. Kita mulai iri, kita mulai dengki, kita mulai berdoakan semoga dia celaka, padahal dia tidak berbuat jahat pada kita. Jadi kita tersandung bukan semata-mata gara-gara orang buruk di luar kita, tapi kita tersandung oleh karena sikap kita terhadap orang yang buruk maupun yang baik. Halo, tangkap ini. Sehingga kalau saudara bersikap benar, tinggal di sekitar keluarga buruk atau baik, saudara tidak akan tersandung. Betul? Karena saudara memiliki potensi untuk tidak tersandung karena sikap kita. Oke, saya akan bagikan beberapa poin, semoga bisa. Yang pertama, kalau saudara dan saya sudah di titik lahir baru,
press on to maturity, naik terus, increasing spiritual level, pertingkatkan level rohani saudara. Jangan saudara tidak serius, jangan main-main, jangan setengah-setengah hati. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, dan karena lawan kita mencari kesempatan kalau kita tersandung. Dan iblis itu sampai hari ini masih berjalan keliling supaya kita yang ada di C1 ini bisa turun sampai ke A. Turun, ini yang disebut dengan kalau dia C ke A, ini disebut dengan Ibrani pasal 6. Coba lihat Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6. Kalau C ke A, Ibrani pasal 6, ini yang disebut dengan ayat berapa ada tulis next? 6 ayat 4 atau 6. Yang namun yang murtad lagi. Ayat berapa? Berarti 6 ayat 6. Ya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi kalau dari C1 ini sudah naik ke B2, kemudian oleh karena faktor tersandung 1, 2 dan seterusnya, orang berbalik arah dari C ini ke A. Bapak Ibu, ini formula bagian ini belum ada di tempat lain, hanya ada di tempat ini. Karena format ini Tuhan beri beberapa bulan lalu, dan saya tertolong melihat ini walaupun sudah lama di konsep tapi belum tertuang seperti ini. Dari titik C kalau sudah naik terus ke B2, maka itu yang namanya progresif, sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tetapi kalau saudara mengabaikan, apalagi tersandung, maka itu akan jadi dari C ke A yang namanya murtad. Ayat berapa ada tulis pernah mengalami? 7, ayat 7. Ayat 5. Pernah. Coba baca next. Ya, ayat 4 dan 5. Coba lihat. Orang yang apa? Sebab mereka yang pernah diterangi hati. Pernah, catat satu. Pernah diterangi hatinya. Artinya dari A kan buta, kemudian jadi terang, jadi C. Terus Yang pernah mengejar karunia surgawi. ya, kan orang kalau dari A sampai C karena kasih karunia surgawi malah bisa bertobat. Terus Yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. ya, orang kan bisa percaya Yesus anak-anak Roh Kudus. Lanjut. Dan yang mengejar firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya, mengejar firman yang baik, luar biasa. Dan 5 tadi sudah. Jadi semua yang pernah A sampai C kan ada 4 atau 5 tadi. Namun yang apa? Murtad. Murtad itu berbalik dari C ke A. Kenapa murtad? Karena faktor-faktor ini. Nah, orang yang murtad gampang apa oleh iblis? Gampang ditelan. Kalau sudah mulai bicara, semua gereja sama, semua pendeta sama. Lama-lama itu semua mau pindah ke neraka. Kalau sudah kecewa, apapun yang terjadi, yang namanya perbuatan mengecewakan orang tidak bisa tidak ada di bumi. Lalu perbuatan yang mengakibatkan seseorang kecewa tidak akan pernah dihapus di bumi. Karena di situ justru adalah alat ukur seberapa dewasa saya, seberapa dewasa kita. Kalau kita bersikap tidak benar, kita bersikap salah, itulah ukuran level rohani. Dan kalau iblis dapat menangkap seseorang, bukan karena iblis lebih hebat, karena kita yang membuka diri.
Kalau iblis kan sudah kalah. Halo, iblis sudah kalah. Halo. Kalau seorang yang sudah KO, bisakah dia melawan lawannya yang masih kuat? Tak bisa. Tapi orang yang sudah KO, bisa nggak melawan orang yang sudah mati? Bisa. Kan so KO kita sekali. Tapi itu orang yang kurang satu nafas, kurang tinju, selesai. Iblis sudah kalah. Tapi kalau dia ketemu dengan orang yang gagal, orang yang kecewa, bentar ada poinnya. Ya, siap. Iblis tidak perlu tenaga. Dia cuma, dia diam. Jadi orang yang dapat telah. Halo, bergereja itu bukan santai. Amin. Bergereja itu bukan soal members keanggotaan. Tapi bergereja itu adalah perjuangan untuk jadi disciple. Jadi orang yang dimuridkan sampai tidak ada lagi kita yang tersandung dengan keadaan-keadaan yang sedang berlaku sekarang. Karena ada banyak kan orang di tempat lain, tapi fakta sudah tidak bisa bantah. Dulu dia di mimbar, sekarang dia di God. Betul? Sekarang dulu dia di God, sekarang dia di mimbar. Jadi posisi masih bisa berubah kalau masih hidup. Jadi kita harus pastikan bahwa kita berusaha serius untuk supaya tidak tersandung. Yang pertama dari beberapa poin itu, yang pertama Galatia 6 ayat yang ke-9. Saya taruh di sini ya. Galatia 6 ayat 9. Kalau tidak mau tersandung, jangan apa? Galatia 6 ayat 9. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Yang pertama supaya tidak tersandung. Kan tersandung itu gara-gara faktor kita, bukan faktor orang lain. Karena orang lain bisa sejahat apapun, saudara. Orang bisa sejahat apapun, tapi tidak akan mempengaruhi orang seperti Daniel. Orang sejahat apapun seperti orang Farisi, para Saduki, orang Israel di zaman Yesus, tidak membuat Yesus kecewa. Betul? Jadi yang membuat orang itu tersandung karena perasaan satu ini, jemu. Kata jemu itu berarti bosan, kehilangan kesukaan, kehilangan sukacita, kehilangan gairah, kehilangan spirit, kehilangan semangat. Makanya ada ayat, janganlah kerajinanmu kedor, biarlah rohmu. Karena untuk kalau saudara, makanya berdoalah untuk orang-orang yang telah melayani mungkin pada hari dia bertobat, pada hari yang sama dia dipanggil Tuhan ke rumah Bapa, supaya tidak ada lagi peluang untuk jatuh. Karena orang-orang seperti di kayu salib sebelah Yesus, hari dia bertobat dengan hari dia mati sama. Cuma tobat kan ada. Hari bertobat dengan hari kita mengakhiri hidup itu ada 20, ada 30, 40 tahun ke depan. Itu yang potensi orang harus bergumul dengan poin-poin ini. Yang pertama, jangan sampai tersandung gara-gara perasaan jemu orang lain tidak berkawan pada kita, tapi jemu dan jemu kita berdiri sendiri ini akan membuat pengaruh. Jemu karena melakukan sesuatu berulang-ulang, orang bisa jemu. Tapi kalau orang cinta pekerjaan melakukan sesuatu berulang-ulang, makin smart. Makin apa? Makin cakap dia. Berulang-ulang melakukan sesuatu, dia makin tajam. Tapi kalau dia tidak sukai hal itu, dia makin jemu. Jangan jemu ibadah. Katakan amin. Jangan jemu melayani. Jangan jemu berkorban, jangan jemu pada firman. Kalau kita jemu, ini potensi yang sangat besar buat iblis dapat menelan seseorang.
Dan orang itu, orang yang jemu ini mudah sekali tersandung. Kalau orang sudah tidak mau didorong-dorong, dia bilang apa? Terima kasih atas dorongannya. Betul? Dan dia bilang, kok sudah kamu dipaksa-paksa? Karena apa? Jemu. Nah, jemu itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Makanya kita harus bijak. Dewasa itu tidak mudah jemu. Haleluya. Tuh jemu itu lain-kali jika muncul kalau saudara jadi pelayan kaum saudara terus sudah bilang apa? Kurang kita. Betul? Orang kan sudah bilang kurang kita, dia sejemu. Nah, kalau sudah jemu, saudara bilang semangat. Kalau dia mau masak, garam dia sedang taruh. Kalau dia mau main musik, dia main musik. Harusnya kasih masuk anak, dia kasih masuk sambara. Karena perasaan jemu itu mengacaukan hadirat. Perasaan jemu itu mengacaukan damai. Jadi jangan jemu. Karena jemu itu ada pada diri kita, di daerah jiwa kita. Haleluya. Apalagi sebentar. Jemu ada di area jiwa. Dan kalau orang itu jemu, itu perasaan sebenarnya kan romantika dari emosi kita. Emosi kita harus ditransformasi. Kesukaan kita harus diubahkan. Tidak boleh ikuti mudi orang muta. Oh, kalau dia mau dia mau. Kalau dia mau, dia tahu dia mati dulu. Itu namanya apa? Muta. Orang kalau muta tergantung dari bulan ya. Ini bulan terang, kalau itu bulan sari. Padahal sari terang. Jadi ketika kita jemu, itu berpotensi kita sendiri kan mengalami jemu itu di dalam kita. Kemudian di dalam jemu itu kita bisa tersandung. Grafiknya kalau tersandung apa? Turun. Kalau dia tidak disiasati, tidak diobati, tidak dipulihkan, dia akan terus terjun bebas. Makanya ada pemulihan, ya. Pemulihan itu pemulihan hati, pemulihan hidup itu terjadi semua satu. Saudara jemu, maka saudara harus balik, tinggalkan jemu itu, kembali ke posisi. Saya mau melayani bukan karena begini. Kalau saudara terbiasa bekerja suka dipuji orang, saudara akan jemu kalau tidak ada yang memuji. Kenapa? Itu tujuan. Kalau tidak punya gairah, kalau tidak dipuji, lama-lama jemu. Jemu kok bahasa Belanda apa? Pastiu. Sepasti untuk kita. Yo, gara-gara karena tujuan tidak tercapai. Karena Anda ada maunya. Jadi karena pasti coba kalau nanti mau apa? Semangat kan? Dan jemu itu bisa merusak. Karena jemu ini kan sama-sama dengan Galatia pasal yang kedua. Supaya sebentar. Galatia yang 6 juga yang kedua ini masih satu. Next, baca. Ayat 9. Ayat 9 sama. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jika kita tidak menjadi lemah. Di jemu itu bahasa lainnya ekakeo. Kalau lemah ekluo. Kalau ini lemah lebih banyak. Lemah lawannya kuat. Lemah lawannya kuat. Lemah itu soal kekuatan. Kenapa tidak kuat? Orang kalau lemah karena apa? Kurang makan. Jadi
kalau saudara mengikut Tuhan, kurang makan firman akan lemah. Jadi rahasia sudah tahu, jangan kurang makan firman. Amin. Maka saya saran kalau saudara punya buku catatan, buatlah catatan, karena itu akan dimama kembali. Seperti maaf sapi, mama biak, sudah dimakan, dikunyah kembali. Lemah ini kan faktor kurang makan. Akhirnya banyak menabung, tapi ayat itu bilang tidak menuai. Maaf, orang lesu, orang jemu dan orang lemah, banyak yang ia tabung sekalipun ia tidak akan menuai. Karena coba bayangkan, saudara petani menabung sampai hari menuai sudah siapkan, tapi pada hari berpetik saudara jadi lemah. Siapa yang tuai? Orang lain. Jangan biarkan apa yang saudara tabur orang lain yang tuai, karena menjadi lemah. Lemah ini lemah iman. Saya tanya, kuat iman karena apa? Kuat iman karena Roma 10 ayat 17 baca. Kuat iman karena firman. Timbul iman karena firman. Tidak timbul iman karena kurang firman. Roma 10 ayat 14. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau imanmu kuat karena firman. Kalau imanmu lemah karena kurang, lebih banyak dengan gosip, lewat dengan hoax, dengan kampanye, dengan apa? Namanya berita-berita sekarang banyak sekali. Yang menguatkan kita adalah firman. Jadi kalau kita berjuang, kemudian kita bisa tersandung dan iblis bisa menelan seseorang, itu karena faktor lemah. Nah, lemah itu kaitannya dengan tidak makan, atau makan sembarang, atau makan tidak cukup, ya. Kapasitas badan tronton, tapi makanan ST20 tidak seimbang. Jadi kalau kita kurang firman, kita bisa lemah. Atau kita jangan dengar firman, tapi hati kita tolak. Sabarnya tidak makan. Saudara kalau makan tak di mulut, diam-diam sudah pergi ke toilet, sudah buang. Orang lihat ada makan, tapi tidak masuk ke dalam pencernaan. Jadi kalau ada firman mengerti tidak mengerti, jangan biarkan tolak hati kita atau jiwa kita menolak. Kalau kita menolak, maka kita tidak makan. Saudara, iman itu di roh, dan iman itu jadi kuat kalau rohmu makan firman. Katakan amin. Jadi kalau supaya tidak mau seseorang tidak tersandung, jangan lemah. Supaya tidak lemah, jangan kurang firman. Haleluya. Yang ketiga, Matius 24 ayat 24. Next. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan diri. Ya, saya kasih sebuah petunjuk umum. Semua ajaran yang tidak berpusat pada Kristus awalnya bisa sama ayat, sama firman, tapi ujungnya pasti antikristus. Ulangi, semua ajaran yang bukan berpusat pada Kristus awalnya boleh sama, tapi ujungnya pasti bukan Kristus. Contoh, kalau saudara mendengar firman tentang ujung-ujungnya berkat, itu pasti bukan Kristus. Ujung-ujungnya urapan, itu pasti bukan Kristus. Tapi kalau Kristus inti, urapan pasti ada, berkat pasti ada. Sekali lagi, penyebab terbesar orang kehilangan keselamatan itu karena penyesatan. Dan biasanya saya tanya,
Biasanya saudara jawab, biasanya orang yang sedang disesatkan, dia tahu tidak dia sedang disesatkan? Tidak tahu. Itu yang namanya penyesatan. Orang yang sedang disesatkan tidak tahu bahwa dia sedang disesatkan. Itu yang paling berbahaya. Makanya jangan sembarang dengar firman di sembarang tempat. Bukan berarti salah, tapi kita tidak bisa jamin pastikan ke arah mana orang ini, kan kita cuma sekali dengar. Kalau kepala saudara sudah berkali-kali dengar dan tahu arah kemana. Kalau sembarang dengar dapat saya diberkati, saya diberkati. Iya, dengar firman itu diberkati, tapi tujuan dengar firman bukan untuk diberkati, tetapi untuk diubah. Amin. Tujuan akhir diubah menjadi serupa Kristus. Jadi dengan firman kan kebanyakan orang punya kata kunci komentar kesannya adalah, wah saya diberkati sekali dengan firman tadi. Kalau kita bukan itu salah, high level, saya diubahkan dengan firman tadi. Kalau firman seperti itu, makin lama kita akan makin sadar, oh ini bukan makanan saya. Saudara, apapun keadaan, saya kasih contoh, apapun keadaan, Yesus tetap baik. Itu ini contoh salah. Haleluya. Orang akan bilang amin dong. Tapi benar tidak? Apapun keadaanmu, Yesus tetap akan baik. Jadi begini, Yesus punya baik, memang tidak akan berubah. Tapi kebaikannya tidak mendarat pada sembarang orang. Tangkap, apapun keadaanmu, Yesus tetap baik. Semua orang akan bilang amin, termasuk orang di sini. Tapi coba telisik baik-baik. Yesus punya kebaikan dari kemarin sampai selamanya tidak berubah. Tapi kebaikannya mendarat tidak pada sembarang orang. Kalau untuk keselamatan, saya jadi dengan bagian begini mudah sekali. Dari titik A ke C untuk saudara mau selamat, tidak perlu bayar apa-apa, cukup percaya. Tapi kalau dari titik C ke B, kalau saudara santai, saudara akan binasa. Betul? Kalau saudara tidak kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, di mana Tuhan punya jasa? A sampai C. Di mana peran kita harus bertanggung jawab? C sampai B. Berapa banyak orang dia pakai Tuhan baik di sini, dia sampai dan Tuhan baik di sini. Beda. Bedanya di mana? Di sini siapa yang mau mengikut aku harus mengangkat diri. Kalau di sini siapa yang mau masuk surga percaya pada secara langsung kamu harus mengangkat diri. Kalau kamu tidak mengangkat diri, kamu tidak layak. Kamu akan keluar lagi. Jadi apapun yang saudara buat Tuhan Yesus selalu baik? Tidak selalu. Kalau saudara tinggalkan Yesus, Yesus tetap baik? Ya, tetap baik dia. Tapi kebaikan tidak akan mendarat padamu. Bisa jelas ini? Jadi berapa banyak yang membuat orang tertipu? Banyak, tapi orang bilang, saya berkati sekali. Artinya dia tidak mau keluar dari masalahnya. Dia tetap pegang. Sekali Yesus baik, tetap baik selamanya. Padahal tidak. Jika kamu tidak mau hidup seperti lebih daripada orang Farisi, tidak lebih benar daripada orang Farisi, kalau sudah di sini dong, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Standarnya ketat, tinggi, kualitasnya, maka kita bukan orang terpanggil saja. Yang terpanggil kan dari sini dong, ke C. Terpilih dari mana ke mana? C ke sini. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita pakai bahasa bagan. Banyak yang A ke C, tapi sedikit yang C ke B. Betul? Jadi jangan sampai salah tangkap ajaran kasih karunia dan menggunting tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia tetap. Kalau kamu tinggalkan Yesus, kamu tetap binasa. Yesus punya baik apa berubah? Tidak. Kalau kamu kembali, diterima asal belum mati. Kalau sudah mati, bisa balik. No turning back. Tidak ada titik balik. Jelas. Jangan sembarang dengar ajaran. Karena orang sesat biasanya tidak tahu kalau dia sedang disesatkan. Kalau dia tahu, dia mau
Ya tidak mau. Sudah harus tahu mana ajaran yang benar dan tidak. Alat ukurnya saya sudah kasih tahu. Setiap ajaran yang tidak fokus, kalau namanya fokus selalu ke sana, betul? Iya. Namanya fokus. Kalau cuma sekali-sekali singgung itu bukan fokus. Kalau selalu muncul berkat itu fokusnya adalah Berkat. kalau selalu dipakai Tuhan, berkati Tuhan, selalu fokus itu. Apa yang berulang-ulang kali muncul dalam khotbah itu fokus orang itu. Iya. Betul. Betul. Tangan ini jadi mudah sekali. Saya sekarang mudah sekali mendengar dia bicara panjang lebar, orang bilang saya diberkati, tapi saya tidak berkata diberkati atas sebab firman tidak pernah gagal kan? Gantung sama kita, tapi ke arah mana saya dibawa? Halo. Jadi sesat itu ke arah mana saya dibawa, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi mau arah mana firman yang saya dengar? C ke B atau C ke A apa? Itu arah kan? Mau arah mana? C1 atau ke B2? C1 atau ke A4? Itu penting. Karena semuanya bisa pakai ayat. Bahkan iblis pakai di mana iblis pakai ayat? Matius 4. Coba lihat. Matius 4 ayat sebelumnya 3. Jangan lupa iblis pakai ayat, tapi tujuannya Untuk agenda iblis. ya tidak sama dengan agenda Kristus. Next. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Di ayat berapa ada tertulis dia bilang? Iblis yang bicara ada tertulis. Ayat 4. 4. Tetapi Yesus menjawab. Bukan, itu Yesus yang iblis. 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut ke lewat. Di ayat itu ada bintang-bintang, ada bintang satu. Ada tuh bintang itu kalau beli itu tuh sumber iblis ada putih. Iya. Oke. Jadi kalau bilang pakai ayat sudah bukan ukuran, karena iblis pun pakai ayat. Tapi iblis arahnya jelas dia ke bawah. Coba berani Yesus sembah dia pasti binasa, tapi tidak mungkin pada Yesus. Amin. Amin. Jadi kita mau jadi serupa Kristus, tidak mudah disesatkan. Kan Yesus sampai iblis bilang, kalau kau menyembah aku, malah ada orang yang tes. Dia tulis itu Matius 11, Matius 4 ayat berapa? Kalau kau sujud menyembah aku, ayat berapa? 9. Kalau ayat 9. Matius 4 ayat 11 diposting di FB, saudara akan lihat ribuan orang bilang amin. Coba tes itu. Posting di FB. Apa bunyinya sama-sama 1, 2, 3. Ayat berapa itu? 9. Ayat 9. 1, 2, 3 baca. Ya, kalau sudah posting orang-orang awam akan amin, amin, amin. Tapi beberapa orang sudah tahu jebakan bel-bel itu. Karena Bapak Ibu, iblis juga menawarkan kemuliaan dunia dan seluruh dunia di bawah kuasa iblis. Tawarkan kepada Yesus, tapi Yesus sudah tahu dia tidak akan disesatkan. Kalau saudara ditawarkan diberikan 1 triliun asal ikut iblis, mau? Betul. 1 triliun diberikan 100 buah Honda HRV yang terbaru. Contoh kita siapa? Yesus. Makanya latih dari sekarang ya. Kalau orang tawarkan sesuatu untuk mengganggu ibadah kita, tolak, karena itu latihan. Haleluya.
Kalau saudara tidak sanggup latihan hal kecil, uang 1 triliun ditawarkan, ada orang akan tinggalkan Yesus. Ini jangan cuma mulu, karena nanti kalau kenyataan, belum pernah lihat dosa saya orang pingsan, mau ditawarkan 1 T supaya tinggalkan Yesus. Berapa banyak orang itu? Penyesatan akan pakai cara apapun. Tapi kita sudah kuat, bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang menuntun kita tahu bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi hidup kita bagi Kristus. Yang keempat, kalau tidak selesai dan disambung lagi. Ibrani 6:12. Next. 6:12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jangan kamu menjadi lamban. Lamban dengan lambat bedanya. Lamban dengan lambat. Apa bedanya? Lambat kata kerja, lambat kata sifat. Itu sifat juga. Lambat soal waktu. Lambat soal penangkapan. Dan ditulali lamban soal kemampuan menangkap. Kan sudah waktunya jadi guru, tapi masih susu. Kan itu berarti pasal 5 sebelum jatuh. Kemudian pasal 6 ayat 1 sudah harus lewat, asas-asas sudah selesai, tapi masih ketinggalan ajaran-ajaran asas. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, fix, tidak perlu ditanya lagi. Katakan amin. Jadi jangan menjadi lamban. Tuhan sudah bicara belok kanan, kita belum tangkap. Bahayanya kalau kita terlambat dapat informasi. Coba saudara bikin sebuah skenario, terlambat dapat informasi. Sudah dari Maumbi mau datang ibadah di ruko, nanti buka WA di buka ruko, bahwa ibadah tidak jadi. Pernah jadi tak? Betul? Terlambat atau tidak dapat info secepatnya. Itu soal terlambat info. Sudah jauh-jauh dari Maumbi, sudah tiba di depan ruko, baru buka WA. Dan isi WA ibadah ditunda. Rugi? Karena informasi itu penting. Tuhan sudah beritahu, kemudian kalau kita lambat tangkap, orang lain sudah dapat lebih dulu. Misalnya, ada tersedia berkat 10 paket, orang ada 12. 10 paket, masing-masing isi 5 juta. Saudara yang lamban bergerak akan ketinggalan dengan mereka yang cepat, karena tersedia 10 sedangkan yang memerlukan ada 12. Betul? Firman kan sudah tersedia. Firman sudah tersedia. Ibadah sudah dijadwalkan. Jangan tidak seperti apa ya? Seperti apa yang terlalu cepat. Terlalu cepat itu mudah. Terlalu cepat mudah, tapi terlalu lambat itu baga. Yang netral itu kedelai, keledai. Lambat seperti baga. Jadi ketika orang lambat, otomatis dia akan membuat banyak batu sanggungan buat dirinya. Dia tidak diberkati karena dia lambat. Betul? Lambat. Payah dalam hal menangkap. Makanya kita mesti cepat tangkap. Firman cepat tangkap. Bagaimana caranya? Katakan amin. Itu cepat tangkap. Jangan berpikir, jangan merenung, jangan membahas di otak. Firman ini tidak pernah salah. Katakan amin. Lalu kita bisa cepat mencerna.
Kalau saudara makan, makanan cuma tersedia pas-pasan. Saudara mengunyah, lambat. Saudara memil, atau orang Manado bilang apa? Apa kalau tangan dibunuh anak-anak makan kok makan? Bimis. Saudara bimis. Pas satu lagi saudara bimis. Orang lain sok kasih rata ke makanan, pas level kedua habis. Itu lambat. Lambat itu berbahaya. Kan ada 2 ayatnya. Ibrani sampai sini saja karena 5 ayat 11. Ibrani 5 ayat 11. Lagi baca. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Banyak yang harus kami katakan, firman-firman terbaru, firman-firman terupdate, firman-firman hari ini, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu terlalu lambat dalam hal mendengarkan. Ya, saya kasih ilustrasi begini. Bagaimana kita memberi kuliah mahasiswa punya materi kalau tamat SMP saja belum selesai? Tidak bisa kan? Berarti kita harus akselerasi, percepatan. Apa yang belum dimengerti cari tahu. Boleh telepon kembali cari tahu apa sih artinya kasih karunia, apa sih artinya akselerasi, apa sih artinya Roh Kristus, apa sih artinya transformasi jiwa. Hanya jangan tunggu sampai dia jadi sendiri karena waktu akan terbuang banyak. Akselerasi artinya sudah cepat tapi dipercepat lagi. Itu namanya acceleration. Ya, kalau cepat speedy, dia bisa speed up, kita tambah cepat supaya kita jangan tertinggal. Maksudnya begini, sulit sekali seorang dosen mengajarkan mata kuliah tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro kalau yang bersangkutan ekonomi klasik saja tidak tahu. Betul? Jadi cepat rasakan, berlari, akselerasi, supaya firman-firman yang disampaikan pada hari Minggu kita tidak berlomba karena kita tidak ketinggalan. Kadang-kadang ada orang tidak mengerti itu firman. Karena apa? Minggu lalu itu DP ada tangga pertama, DP minggu ini ada tangga kedua. Kalau tidak mengerti itu satu, susah kedua. Betul? Kalau kita lambat, lama-lama kita jadi itu firman di sini tidak mengerti. Kenapa susah? Bukan susah, kita yang harus menyesuaikan. Cepat bergerak, amin. Kecuali ada keterlambatan dari sisi cacat fisik, tak mampu menyerap, idiot, imbisil, atau autis, itu lain. Tapi kita kan sebenarnya normal. Yang normal juga amin. Jangan lambat. Terus bergerak. Sehingga kita apapun kita tahu jawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.